wabarakatuh. Baik, anak-anak kelas 11 sampai kelas 6. Hari ini hari Selasa tanggal 16 Februari 2021. Kita akan belajar fenomena tema 7 subtema 1 dalam muatan bahasa Indonesia. Silakan diambil bukunya ya nak. Tetap semangat. Awali segala aktivitas dengan baca Al-Basmalah dan jangan lupa berdoa. Oke, anak-anak semuanya, silakan diambil bukunya, buka halaman 87 nak ya. Kita akan belajar tentang mencermati informasi penting dalam teks narasi sejarah. Oke, anak-anak semuanya, teks narasi sejarah adalah teks yang berisi tentang cerita peristiwa sejarah yang terjadi pada masa lampau. Kejadiannya pada masa lampau ya nak ya. Peristiwa sejarah tersebut disampaikan berdasarkan fakta yang terjadi dan disampaikan dalam bentuk narasi atau urutan cerita. Selanjutnya, melalui teks narasi ini ya, teks narasi sejarah ini, anak-anak Bapak dapat mengetahui berbagai peristiwa sejarah yang pernah terjadi di Indonesia ataupun di negara lain ya nak ya. Untuk mengetahui seluruh informasi peristiwa sejarah tersebut, anak Bapak dapat mencermati dan menggali isi teks dengan berbagai cara. Seperti menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah disajikan. Nah, ini contoh bacaan teks ya tentang sejarah kedatangan bangsa Spanyol di Indonesia. Nah, silakan dibaca ya nak ya. Ada 3 paragraf atau alinea. Kemudian setelah kamu mengetahui apa yang kamu baca, ya, mengetahui kalimat utama, pikiran pokok, ya, dan sebagainya, anak Bapak akan dapat bisa menjawab tentang pertanyaan-pertanyaan ya, yang jawabannya ada dalam teks ya, tentang kedatangan bangsa Spanyol di Indonesia. Guna ya. Nah, ini contoh daripada mencermati informasi penting dalam teks narasi sejarah. Oke, apa semuanya? Dilanjut lagi pada halaman 89. Kita akan belajar mengelompokkan informasi teks narasi sejarah, ya. Teks narasi sejarah memiliki banyak informasi penting mengenai peristiwa atau kejadian sejarah yang pernah terjadi pada masa lampau, ya. Agar lebih mudah memahami informasi penting dari teks tersebut, anak Bapak dapat mengelompokkan informasi-informasi tersebut menggunakan kata tanya 5W plus 1H. Nah ya, apa nak 5W plus 1H? Nah, ini adalah pertanyaan apa atau what ya. Nah, digunakan untuk menanyakan nama atau jenis ya peristiwa yang terjadi ya dalam teks tersebut. Ini ya, sudah kita belajar sebelumnya nak ya tentang kata tanya. Yang kedua, di mana atau where digunakan untuk menanyakan tempat berlangsungnya peristiwa dalam teks. Yang ketiga, kapan atau when digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya peristiwa dalam teks. Kemudian yang keempat adalah siapa atau who digunakan untuk menanyakan tokoh atau pelaku yang terlibat dalam peristiwa yang terjadi dalam teks sejarah tersebut.
Dan yang kelima adalah mengapa atau why, ya. Digunakan untuk menanyakan penyebab atau alasan terjadinya suatu peristiwa dalam teks. Oke, anak-anak semuanya, ini contoh daripada pengelompokan informasi teks, narasi, sejarah. Kemudian buka lagi pada halaman 90, nak. Ya, masih lanjutannya. Yang ke-6 atau yang 1H ini maksudnya adalah bagaimana atau how, ya. Digunakan untuk menanyakan cara atau keadaan saat terjadinya peristiwa dalam teks. Ini contoh dalam paragraf, ya. Bangsa Inggris menjajah Indonesia mulai tahun 1811 hingga 1816. Saat Indonesia dikuasai Belanda, bangsa Inggris datang dan menyerang Pulau Jawa untuk menguasai Indonesia. Mereka pun berhasil menguasai Pulau Jawa dari Belanda melalui perjanjian Tuntang. Nah, ya, pemerintahan Inggris di Indonesia dipimpin oleh Thomas Stamford Raffles. Ya, ini contoh cerita tentang sejarah, ya. Nah, berdasarkan paragraf narasi sejarah di atas, ada beberapa informasi yang anak bapak dapatkan atau temukan. Informasi tersebut dapat dikelompokkan sesuai dengan kata tanya yang telah dijelaskan sebelumnya. Nah, ini contohnya, ya, nak, ya. Yang pertama, pertanyaan dalam teks. Bangsa Inggris menjajah Indonesia mulai tahun 1811 hingga 1816. Kemudian jenis informasi berdasarkan kata tanya dalam ini kapan dan siapa, nah, ya. Dalam kalimat tersebut dijelaskan kapan dan siapa yang menjajah Indonesia, yaitu bangsa Inggris pada tahun 1811 sampai 1816. Kemudian contoh yang kedua, pertanyaan dalam teks. Mereka pun berhasil menguasai Pulau Jawa dari Belanda melalui perjanjian Tuntang. Pertanyaannya bagaimana? Ya, dari kalimat tersebut anak bapak dapat mengetahui cara bangsa Inggris merebut dan menguasai Pulau Jawa dari tangan Belanda. Jadi bagaimana bangsa Inggris dapat menguasai Pulau Jawa dari tangan Belanda? Pertanyaan bagaimana, ya. Nah, ini, nah, ya, contoh daripada penggunaan kata tanya, ya, untuk mengetahui satu informasi tentang teks narasi sejarah. Ya, ini juga ada teks awal penjajahan Belanda di Indonesia. Nah, silakan dibaca, nak, ya. Ini juga untuk satu pengetahuan, ya, tahu tentang sejarah ataupun peristiwa masa lampau tentang keadaan negara Indonesia. Kita lanjut pada halaman 94, nak. Kita akan belajar menggali informasi teks narasi sejarah secara lisan. Karena apa semuanya? Untuk menggali informasi dari teks lisan, anak bapak perlu mendengarkan teks yang telah dibacakan dengan seksama. Setelah itu, catatlah informasi penting dari teks seperti nama peristiwa, kemudian nama tokoh, tempatnya di mana, dan penyebab terjadinya peristiwa itu apa. Itu, nah, ya. Kemudian dengan mencatatnya, anak bapak, ya, akan dapat membaca kembali dan mengingat kembali semua informasi penting yang telah, ya, anak bapak dengar. Anak bapak juga dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disajikan sesuai dengan isi teks yang telah anak bapak dengar. Itu, nak, ya. Nah, ini ada contoh bacaan juga, silakan dibaca, ya, nak, ya.
Kemudian lanjut lagi pada halaman 98 ya nak. Masih dalam lanjutannya. Ini tumbuhnya organisasi-organisasi ya yang memiliki cita-cita nasional dengan keanggotaan yang luas. Ini menjadi awal dimulainya masa pergerakan nasional. Ya, ini adalah contoh daripada cerita, narasi, sejarah ya nak ya pada masa lampau. Jadi ada organisasi pergerakan nasional, kemudian ada juga ya nama-nama organisasi lain yang kesemuanya itu adalah juga untuk membangkitkan daripada persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Kemudian kita lanjut lagi nak ya. Halaman 98 membuat pertanyaan teks narasi. Tadi sudah Bapak jelaskan tentang buat kata tanya ya. Jadi baca teks narasi dulu baru bisa ya membuat kata tanya untuk menjelaskan suatu informasi. Jadi selain dengan menjawab pertanyaan dan mengelompokkan informasi, anak Bapak juga dapat menggali informasi teks narasi sejarah dengan membuat pertanyaan yang berkaitan dengan isi teks tersebut. Pertanyaan teks yang baik dibuat menggunakan kata tanya 5W plus 1H. What, where, when, who, why, dan how. Kemudian masih ingatkah anak Bapak apa saja kata tanya tersebut dan fungsinya? Nah, ini contohnya dimaksud 5W per 1H adalah kata tanya apa, siapa, kapan, di mana, dan mengapa serta bagaimana. Contohnya ya, membuat pertanyaan teks narasi. Kita lanjut lagi pada halaman 99. Nah, kita akan belajar tentang ya suatu contoh teks ya tentang Kongres Pemuda II. Nah, ini juga sejarah masa lampau nah ya. Ada 2 alinea ataupun 2 paragraf. Jadi silakan dibaca nak. Jadi anak-anak nanti akan bisa menemukan kosakata baku dan juga teks ya yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia ataupun KBBI. Kemudian bisa juga membuat suatu pertanyaan ya menggunakan kata tanya 5W plus 1H berdasarkan teks ya yang anak-anak Bapak baca tentang Kongres Pemuda II. Oke, nah kita lanjut lagi pada halaman 100 ya. Kita akan belajar tentang menjelaskan kembali isi teks narasi sejarah. Oke nak, untuk menjelaskan kembali daripada isi teks, anak Bapak dapat ataupun perlu membaca teks secara keseluruhan ya dengan seksama. Kemudian setelah itu carilah informasi penting ya dari teks tersebut dengan cara mengelompokkannya. Jadi kelompokkan isi teks tersebut menggunakan kata tanya 5W plus 1H ya yang telah anak-anak Bapak pelajari ya dari teks sebelumnya. Tuliskan kembali informasi tersebut ya ke dalam paragraf singkat menggunakan bahasamu sendiri ya nak ya. Pastikan informasi yang anak Bapak tuliskan sesuai dengan urutan peristiwa. Jadi harus urut nak ya. Nah, ini contoh tentang menjelaskan kembali isi teks narasi dalam sejarah. Oke, lanjut lagi pada halaman 101 nak ya. Nah, kita ini ada contoh tentang dampak peristiwa Sumpah Pemuda. Nah, silakan dibaca nak ya. Ada juga 2 paragraf ataupun 2 alinea nah ya. Jadi setelah anak membaca bisa menjawab satu pertanyaan
berdasarkan teks ya, tentang kapan Kongres Pemuda II dilaksanakan, kemudian di mana Sumpah Pemuda diikrarkan, siapa yang mengusulkan penggantian kata Hindia Belanda menjadi Indonesia, dan juga pertanyaan mengapa lagu Indonesia Raya dijadikan lagu kebangsaan. Itu semua jawabannya insya Allah ada dalam teks ini ya. Oke, kemudian kita lanjut lagi pada halaman 104 anak ya. Kita akan belajar tentang menyampaikan kembali isi teks narasi sejarah. Nah, pada pembelajaran sebelumnya anak bapak telah belajar langkah-langkah ya untuk menjelaskan kembali isi teks narasi sejarah. Carilah ataupun galilah informasi tersebut ya, yaitu informasi penting dari teks tersebut dengan cara mengelompokkannya. Kelompokkan isi teks tersebut menggunakan kata tanya 5W plus 1H ya. Nah, ini contoh ya. Berlatih dalam menyampaikan kembali isi teks dengan melakukan kegiatan berikut. Jadi ini dibaca nak ya. Ada nomor 1 sampai nomor 5. Nah, jadi keterampilan contoh praktek anak-anak semuanya dalam menyampaikan kembali isi teks narasi dalam suatu sejarah. Ini ada nomor 1 sampai 5 nak ya. Silakan dibaca ya. Nah, kemudian untuk tugas nanti akan Bapak share ya nak ya. Yang penting silahkan dibaca lagi, dipelajari lagi ya, Bu Bina, tema 7 subtema 1 ini ya, nak ya, tentang muatan bahasa Indonesia. Oke, cukup sekian dulu nak dari Bapak penjelasannya. Nah, tetap semangat nak ya, meskipun belajar di rumah. Awali segala aktivitas dengan membaca basmalah dan jangan lupa berdoa.